Tujuan tadi itu mengurangi mereka memiliki uang, jadi memiskinkan dia lah gitu. Sehingga ke depan karena dia nggak punya apa-apa, bagaimana dia memesan, sekalipun jaringan dia memang sudah terbangun, nggak akan percaya bandar atasnya memberikan barang, dia tahu tidak punya uang. Kalau dia barang buktinya packingnya itu rapi, ya itu biasanya dari utara, ya dari Cina, dari Golden Triangle. Tapi kalau dia bentuknya model kapsul, itu jaringan dari Timur Tengah. Selamat datang Kepala BNNP Provinsi Lampung, Bapak Brigjen Pol Dr. Andus Iwayan Sukawinaya, MSI, di studio podcast Kupas Tuntas. Hari ini kita akan bahas soal masalah narkoba di masa pandemi COVID. Di masa pandemi COVID ini kan, Jenderal, orang-orang banyak di rumah. Banyak yang dirumahkan, banyak yang di PHK, dan kemudian aktivitas juga dibatasi. Apakah dengan pembatasan aktivitas itu, kemudian penggunaan narkoba ini grafiknya meningkat gitu, Jenderal? Terima kasih, Mas. Kalau kita melihat ya kondisi sekarang yang biasa masyarakat umumnya, ya, termasuk anak-anak remaja atau muda, aktivitasnya bebas, ya sekarang dibatasi. Jadi mereka dipaksa mau tidak mau harus tinggal di rumah. Nah, artinya dengan begitu akan timbul kebosanan bagi mereka. Nah, dalam hal ini tentu untuk mengobati kebosanan berbagai macam cara dia. Ya. Ada yang positif, ada yang negatif, kan gitu. Nah, yang positif oke lah, tapi yang negatif ini yang harus kita waspadai. Nah, kemungkinan saja yang hal-hal negatif dia bisa lakukan mulai dari perbuatan-perbuatan yang sifatnya ringan. Ya, ringan itu barangkali ada yang memanfaatkan semula dia tidak merokok, kemudian coba-coba merokok, dan bahkan naik lagi memanfaatkan minuman keras dan seterusnya. Tapi perlu disadari bahwa penindakan terhadap masalah narkoba sama dengan analoginya penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas. Artinya kalau pelanggaran lalu lintas itu meningkat, hasilnya itu sangat tergantung dari aktivitas para penegak hukum. Jadi lalu lintas kalau dia sering melakukan penindakan tentu angkanya akan naik. Demikian juga terhadap narkoba. Ya. Jadi kalau kita baca data dalam masa pandemi ini secara kuantitas memang tidak ada peningkatan angka penggunaan. Itu artinya pengungkapan yang terjadi tidak ada peningkatan. Tetapi dari segi kualitas, nah itu ada, ya, terbukti dari beberapa pengungkapan yang telah dilakukan, barang bukti yang disita cukup banyak, gitu. Itu secara umum. Tapi di Lampung sendiri sama juga. Ya, jadi peningkatan pemanfaatan masalah narkoba tidak juga signifikan terjadi. Tetapi dari segi kualitas juga ada peningkatan. Beberapa waktu yang lalu kami di BNNP melakukan pengungkapan dari bulan April, Mei dan termasuk bulan Juni itu dari segi kualitas barang bukti itu dari 1 kilo, 2 kilo, bahkan nanti kita rilis hari ini juga kita mengungkap ada 7.000 butir kurang lebih ekstasi yang kita ungkap. Itu, Mas. 7.000 itu dari jaringan mana, Jenderal? Kalau peredaran narkoba di wilayah Lampung khususnya itu selama ini yang kita ungkap datangnya dari wilayah Aceh. Pintu masuknya Aceh, tetapi bukan juga produksi dari Aceh. Itu sangat besar kemungkinannya dari luar, tapi pintu masuknya Aceh mengalir ke wilayah
Lampung dan keluarnya nanti di Bakahuni. Iya, iya. Nah, kalau kita tidak bisa menghambat, tentu teman-teman kita di seberang, apakah DKI, Banten, itu akan melakukan pengungkapan. Seperti waktu yang lalu dapat kita baca di media, itu dari teman-teman Banten, BNP Banten, mengungkap 200 lebih kilogram ganja di pelabuhan, gitu Mas. Iya, jadi kalau saya tangkap tadi dari Jenderal itu, artinya di masa COVID ini pencegahan dan pemberantasan juga tetap berjalan, gitu. Itu Betul, poinnya, Mas. pertama. Kemudian pandemi COVID ini tidak secara signifikan juga pemakaian narkoba grafiknya menjadi meningkat, seperti itu Jenderal. Sebagaimana saya sampaikan tadi Mas, ya, pengungkapan narkoba sama dengan analoginya tentang penanganan pelanggaran lalu lintas. Iya. Jadi bukan berarti kalau angkanya yang muncul penggunaannya turun, belum tentu. Karena itu sangat tergantung dari kemampuan kita melakukan pengungkapan. Nah, kita dengan kepolisian di Polda Lampung kan kita bersinergi. Ya. Teman-teman Polda Lampung juga beberapa kali sudah melakukan pengungkapan, tapi bila dibandingkan dengan sebelumnya belum nampak ada kenaikan atau peningkatan dari pengungkapan itu. Jadi artinya bahwa masyarakat Lampung masih ada yang menggunakan narkoba. Nah, tinggal kita kejeliannya bagaimana mengatasi dari segi supply untuk wilayah kita bisa cegat sehingga demand-nya tidak akan naik gitu. Kalau ini Jenderal, secara umum ya, dari kasus per kasus pemakai narkoba gitu. Ya. Itu kecenderungannya itu penggunanya itu di usia berapa Jenderal? Begini Mas, kalau data yang kita punya itu kita klasifikasi ada 3 kelas ya. Dari yang tidak bekerja, pemuda, pelajar, remaja, dan yang bekerja. Nah, tingkat penggunaan yang tertinggi itu adalah yang bekerja. Kemungkinan ini terjadi karena mereka kan punya uang untuk membeli. Oke. Nah, untuk pelajar, dia tidak punya uang, apalagi yang tidak bekerja. Tapi bukan berarti yang tidak bekerja itu menggunakan, dia tetap menggunakan. Nah, kenapa yang pelajar, walaupun dia kelasnya di bawah dari pekerja, ya kita berharap remaja kita, anak-anak muda kita ke depan sebagai generasi penerus bangsa ini dia lebih baik, gitu Mas. Jadi kecenderungannya lebih pemakai itu di usia-usia produktif gitu Jenderal ya? Betul Mas. Jadi anak-anak remaja mulai kelas tingkatan SMP itu sudah menggunakan. Jadi SMP, SMA bahkan mahasiswa itu yang sering menggunakan Mas. Yang kita lihat data yang kita miliki. Gitu. Nah kemudian Jenderal, mungkin kan orang pengen tahu juga ada nggak sih ciri-ciri khusus pemakai narkoba? Kemudian kenapa orang terjerumus menggunakan narkoba gitu Jenderal? Ya, pada umumnya kita bisa lihat dari raut mukanya ya, wajahnya dia itu biasanya kusut. Ya, matanya juga sayu itu. Kemudian ada dari segi perilaku, ada hal-hal yang menurut kita tidak lazim dilakukan, dia lakukan. Misalnya yang biasa dia ceria, dia murung, dia mengurung diri, kemudian komunikasi sama itu berkurang, itu antara lain. Gitu. Yang kita lihat. Iya. Jadi secara fisik juga memang ada gejalanya juga gitu ya, tanda-tandanya. Ada Mas. Kemudian perilaku juga termasuk nggak labil gitu ya Jenderal ya. Betul. Jadi itu tadi saya sampaikan ya. Biasanya dia ceria, sering mengurung diri. Bagi orang tua kalau ada putra putrinya seperti itu ya tolong diperhatikan, diajak bicara. Mungkin dia punya persoalan sehingga sama-sama kita bisa mencegah. Kalau persoalan mungkin gini Jenderal, depresi gitu ya, karena tekanan pekerjaan, mungkin nggak mengarah ke sana gitu? Itu bisa jadi Mas, jadi bukan berarti juga mutlak gitu. Kan banyak cara orang mengatasi depresi, stres, itu tadi. Kalau dia bisa mengatasi secara positif, tentu produktif dia. Nah yang kita khawatir dia mengatasi secara
yang tidak produktif, negatif dia menggunakan narkoba, mulai dari mungkin pengenalan dari temannya, lingkungannya, itu yang kita khawatir gitu. Iya, iya. Nah, saya tadi tertarik yang dibilang sama Jenderal, ungkap kasus yang baru ini yang bakal dirilis. Nah, itu kan kita ini sebagai gerbang akhir Pulau Sumatera. Ya. Nah, berarti di sini kan memang pencegahannya harus ekstra ketat gitu. Betul. Supaya mereka tidak sampai lolos ke Pulau Jawa. Kemudian termasuk ini ujung Pulau Sumatera, pintu-pintu kecil juga banyak. Ada seperti bandara, laut kita juga memang ini Selat Sunda ini laut bebas gitu. Nah, bagaimana kemudian BNNP memprotek ya supaya seperti tadi itu bandar-bandar itu tidak bebas mereka lewat dari ujung Pulau Sumatera ini, Jenderal. Ya, oke. Baik, Mas. Kami sejak lama sudah membangun kemitraan sinergi dengan aparatur atau aparat lainnya, stakeholder yang lainnya. Nah, kita tahu bahwa panjang pantai di Pulau Sumatera ini cukup panjang ya, khususnya di Lampung sendiri, mulai dari pantai barat, selatan, bahkan timur. Nah, ini yang sebagai salah satu tempat masuk yang memang jangkauan dari kita itu sangat terbatas. Nah, tapi kami sudah bekerjasama dengan teman-teman di TNI Angkatan Laut. Di sini ada Brigip Marinir, ada Lanal, karena beliau memang ahlinya di situ untuk membantu kami menjaga pantai sepanjang pantai, dan Lanal sendiri punya pos-pos pengawasan. Nah, kami sudah ketemu. Kemudian di jalur darat kita juga bersama dengan teman-teman di Polri, ya, termasuk dari aparatur Pemda yang bisa mengawasi alur lalu lintas terhadap angkutan-angkutan yang memang dicurigai memasok atau membawa bahan-bahan narkoba, baik dia tujuannya Lampung maupun memang sebagai jalur pelintasan gitu. Nah, di Lampung sendiri kita juga mengajak mitra kita dari lembaga-lembaga ada sesuai dengan instruksi Presiden, ya, instruksi Presiden nomor 2 tahun 2020 tentang P4GN, di mana kementerian lembaga wajib untuk melaksanakan dan mensurat rencana aksi terhadap P4GN itu. Misalnya kita dengan BKKBN, di situ ada generasi genre itu. Mereka juga ada bersinggungan terhadap masalah narkoba. Nah, kita bersinergi di situ. Kemudian dengan Pemda sendiri, ya, aparatur terdepan di sana ada lurah, ada Pak Kades dan seterusnya. Kemudian dari TNI juga ada Babinsa. Nah, teman-teman Polri ada Babin Kamtimas. Nah, itu kita gandeng, ajak kerjasama untuk bersama-sama melakukan pencegahan terhadap peredaran narkoba di wilayah masing-masing. Gitu. Iya, jadi memang mengenai masalah narkoba ini ya termasuk Jenderal? Artinya jaringan gitu ya kan? Betul. Sel-selnya luas. Ya. Pemain-pemain juga mungkin yang mereka para bandar itu pemasok itu banyak juga mungkin yang jaringan internasional ya, Jenderal. Betul. Nah, kemudian mereka itu jaringan internasional itu rata-rata mereka punya sel-sel nggak di daerah gitu, Jenderal? Kita ketahui ya, memang rahasia umum sebenarnya. Ya, jaringan narkoba itu bukan satu jaringan. Ya, satu jaringan dia juga sistemnya sel terputus. Nah, kalau kita tangkap satu jaringan, masih ada sekian banyak jaringan yang lain. Maka itulah kenapa setelah dilakukan pengungkapan kok tetap juga ada, karena ada jaringan lain. Itu masalahnya ya. Ya, memang narkoba ini kan jaringan internasional, makanya kejahatan narkotika ini dianggap kejahatan yang luar biasa, di mana dunia akan menyatakan itu. Bagaimana dunia memerangi narkoba ini, karena dia sifatnya kejahatan lintas negara, tidak mengenal batas waktu, tidak mengenal umur, tempat dan segala macam, gitu. Jadi memang peredaran narkoba di Indonesia itu asal muasalnya sumbernya kebanyakan juga dari luar negeri. Di samping di Indonesia juga dimodifikasi, diracik-racik sendiri, dan sering kita dengar kan ada pabrik pembuatan sabu dan sebagainya, gitu. Gitu, Mas. Kalau yang masuk ke wilayah kita ini jaringan dari negara mana, Jenderal?
Kita baru bisa mengungkapkan pintu masuknya dari Aceh, tapi Oke. itu sebenarnya bisa dilihat dari barang bukti. Ya, kalau dia barang buktinya packingnya itu rapi, ya, itu biasanya dari utara, ya, dari Cina, dari Golden Triangle. Tapi kalau dia bentuknya model kapsul, itu jaringan dari Timur Tengah, dalam ini Oh, Iran. jadi mereka punya ciri khas gitu. Masing-masing punya, karena kalau enggak nanti bagaimana dia mengontrol barangnya, Iya, kan iya, gitu. iya, iya, iya. Karena kadang-kadang kan namanya kejahatan, di tengah jalan dibajak barangnya, jadi tidak tahu Sorry lagi Jenderal, kemana. saya pengen memastikan kalau tadi kata Jenderal itu seumpama bandar itu mereka sistemnya itu jaringannya terputus gitu. Berarti kan bisa kita simpulkan bahwasanya jaringan ini sebenarnya bandar ini sebenarnya itu saja, tapi mereka melakukan mengganti kaki tangan gitu Jenderal. Oh tidak juga, ya. Jadi memang jaringan masing-masing. Mm-mm. Yang satu jaringan saya bilang tadi terputus itu supaya tidak nanti bisa menyentuh sampai tingkat atasnya dari sumber itu, makanya terputus. Kadang-kadang kita sering mengungkap itu kurir saja, ke atasnya sulit kita ungkap karena dia Iya. kebanyakan tidak tahu dan benar tidak tahu Iya. siapa yang punya. Hanya dia mengambil suatu tempat dengan tujuan tertentu, misalnya dari Aceh dibawa ke Lampung. Ya, di Lampung juga dia tidak tahu siapa menerimanya, gitu. Jadi tidak ada komunikasi kepada yang akan menerima, tidak ada. Karena nanti dari atasnya itu yang berkomunikasi, tinggal instruksinya dia menyerahkan di mana, kepada siapa dia nggak kenal, gitu. Itu yang disebut terputus. Makanya kita kalau tidak mampu mengungkap di bawahnya, ya sudah, nggak bisa lagi kita kembangkan, gitu. Itu kesulitan kita. Iya, iya. Nah, begini Jenderal, beberapa soal narkoba ini presiden kan termasuk tegas gitu kan. Iya. Presiden minta supaya setiap bandar narkoba dilakukan tindakan tegas. Ya. Gitu. Nah, tapi tadi kalau seumpama Jenderal tadi menyampaikan ini sistemnya terputus gitu. Ya. Kalau kurir ini yang ditindak tegas berarti kan tidak menyelesaikan masalah. Betul. Gitu. Betul sekali. Nah, selama ini kan banyak yang dilakukan tindakan tegas justru dengan kurirnya gitu Jenderal. Ya, tapi walaupun saya mengatakan tadi terputus, kita para negara penegak hukum tetap berupaya. Terbukti dari apa? Dari putusan-putusan pengadilan yang disampaikan kan ada beberapa napi yang sudah diputus hukuman mati. Nah, persoalannya di situ terhadap para narapidana yang sudah diputus kan eksekusinya masih terbatas, sehingga tidak jarang mereka tetap mengendalikan untuk distribusi permintaan dan sebagainya dari para napi itu, gitu. Jadi kalau kita eksekusi yang lebih berat terhadap kurir itu memang tidak menyelesaikan masalah, tapi kan aparat tetap berupaya mengungkap di atas daripada mereka. Nah, kita kan ada cara-cara yang kita bisa gunakan, tapi artinya tetap kesulitan itu yang terjadi, gitu. Gimana? Nah, kemudian begini Jenderal, kadang-kadang kan kita mengikuti informasi ungkap kasus masalah narkoba yang biasa dirilis dan kemudian disampaikan lewat banyak media massa, gitu ya. Banyak jaringan narkoba itu yang melibatkan jaringan narapidana yang di lapas gitu. Ya. Nah, kemudian bagaimana bandar ini bisa berinteraksi dengan mereka jaringan yang di lapas itu gitu Jenderal? Kemungkinan gini ya, antara bandar dengan jaringan lapas, dia sudah membangun jaringan sebelum mereka masuk. Itu. Jadi nanti dari sudah sebelumnya udah ada kenal gitu ya. Sebelum ditangkap itu udah dia terbangun jaringan gitu. Otomatis jaringan ini berlanjut. Itulah bisa akhirnya dia mengendalikan untuk periode pengiriman berikutnya, gitu. Berarti bisa disimpulkan itu para pemain lama juga gitu Jenderal. Betul. Sebagian besar pemain lama gitu. Yang baru itu kecil, artinya jaringan-jaringan yang lain itu sudah terbangun, tidak merupakan jaringan baru, jarang jaringan baru gitu. Tapi bukan berarti tidak ada gitu. Gitu. Nah, terus gini juga Jenderal. Ini tadi kan kita sudah sampaikan
Kalau soal masalah narkoba ini kan negara kan keras gitu, Betul. Jenderal. Bahkan sampai tembak mati, Ya. hukuman mati, Ya. gitu ya kan. Rata-rata mereka dengan barang bukti yang cukup, Ya. kategori mereka itu bandar, pengedar, mereka pasti dapat hukuman yang berat gitu. Ya. Tapi kenapa mereka kok ndak ada takut-takutnya gitu, Betul. Jenderal? Itu juga menjadi saya bingung ya. Hukumannya jelas mati, Iya. tapi tetap aja terjadi. Ini kita bingung kan. Tapi rata-rata mereka beralasan karena kebutuhan ekonomi itu. Karena memang di situ untuk peredaran uangnya kan tinggi. Oke. Nah, kita sekarang ada strategi untuk menekan itu, melakukan penegakan hukum dalam TPPU. Ya, jadi istilahnya pemiskinan terhadap bandar. Kalau sudah dia miskin kan dia tidak mampu lagi mengorder barang untuk membayar. Iya, Nah, iya. selama dia masih punya uang, ya berjalan terus, sekalipun dia dihukum, uangnya masih ada kan, itulah dipakai untuk memesan barang-barang narkoba yang akan diedarkan. Nah, ini strategi menurut saya lebih tepat dengan cara pemiskinan menggunakan tindak pidana TPPU itu. Jadi hampir semua sekarang yang melibatkan kasus narkoba, mereka dikenakan pasal TPPU, Jenderal. Semua. Jadi dari pusat, BNN pusat, Oke. di situ ada direktur TPPU-nya. Beliau yang bertugas untuk melakukan penyidikan terhadap TPPU. Jadi kita kalau ada mengungkap kasus, nanti kita laporkan terhadap nomor rekening yang mereka miliki untuk ditindaklanjuti dalam hal TPPU oleh BNN pusat, gitu. Jadi tujuan tadi itu mengurangi mereka memiliki uang, jadi memiskinkan dia lah, gitu. Sehingga Iya. ke depan karena dia nggak punya apa-apa, bagaimana dia memesan, sekalipun jaringan dia memang sudah terbangun, nggak akan percaya bandar atasnya memberikan barang, orang dia tahu tidak punya uang. Iya. Nggak punya modal lagi beli Ya, barang betul. gitu, Jenderal. Ya, karena itu sistemnya kan dia bayar dulu, paling enggak DP, nah, baru dia kirim. Kalau nggak akan dikirim. Oh, iya. Nah, setelah dia masih punya uang, ya itu akan berjalan terus, sekalipun dia di dalam penjara dihukum, gitu. Jadi artinya kesimpulannya rata-rata memang ini terjadi karena transaksi perputaran uangnya besar, keuntungannya besar gitu. Karena ya? uang besar lah dia, menurut saya ini itu tidak berhenti. Padahal hukumannya jelas, hukuman mati. Oke. Karena tidak punya uang dan di situ peredaran uang cukup besar, makanya senjata pun bermain di situ. Oke. Gitu. Sorry, saya mungkin mau memastikan, Jenderal. Kalau uangnya besar berarti kan selisihnya ini besar. Barang seumpama dari luar, taruhlah kita ambil contohnya China gitu. Ya. Berarti produksi mereka murah, ketika dibawa ke Indonesia harga jualnya jauh lebih tinggi gitu, Jenderal. Betul. Kalau nggak ada selisih, mana dia mau? Iya. Kan kita pangsa pasarnya cukup besar, karena kan kita penduduknya besar, pintu masuknya panjang lebar, gampang, jangkauan pengawasannya masih lemah kita, terutama dari pintu-pintu laut itu. Nah, dia tidak mungkin masuk ke pintu-pintu yang memang secara formal terawasi oleh aparat, gitu. Iya. Kalau di Lampung yang sudah kita ungkap kasus kaitan dengan bandar-bandar itu tadi, Ya. sudah ada berapa yang dikenakan TPPU, Jenderal? Kalau tidak salah ada berapa ya? 2 atau? Ada dua ya. Dua TPPU, ya. Dan kita juga di provinsi dibatasi untuk melakukan TPPU. Misalnya 1 tahun cuma 1 kasus. Nah, Ya. selebihnya itu kita serahkan ke BNN pusat. Oh, Gitu. Jenderal. Ya. Iya. Ini anggaran untuk TPPU lebih besar di pusat karena memang beliau lebih ahli. Iya. Gitu. Jadi semua aset harta yang berkaitan dengan dia Semua disita untuk negara. semua. Ya. Sampai semiskin-miskinnya gitu, Jenderal. Tujuannya itu memiskinkan dengan harapan dia berhenti untuk mengorder barang untuk diedarkan. Iya. Karena barang ini kan dari luar soalnya, bukan Indonesia kecuali ganja kan. Iya. Gitu. Jadi di samping dia miskin, dia juga dikenakan hukuman pidana maksimal juga gitu ya, Betul, Jenderal. kita sudah kemarin ketemu dengan KPT, Kepala Pengadilan Tinggi. Dari memang Majelis Hakim memutuskan perkara terhadap narkoba maksimal di sini. Nah, kemudian gini, Jenderal. Kalau salah tolong dikoreksi.
Itu kalau nggak salah kan soal mengenai pemakai narkoba, gitu ya, pengguna narkoba. Ada surat edaran dari Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2010 Ya. supaya pengguna itu adalah korban, Ya. gitu. Ketika mereka korban, berarti negara harus mengurus mereka Wajib. dengan merehabilitasi mereka. Ya. Nah, tapi ini kan banyak kasus yang mereka itu pemakai, kemudian mereka dipidana. Sebenarnya ini seperti apa, Jenderal? Tapi sebelum dijawab, kita break dulu. Kita nanti akan lanjut itu di Oke. sesi yang kedua.